Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 7199 sampai bab 7200. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe, semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Ketika kepala kepolisian Tokyo mengetahui dari Mitsui Ryotaka bahwa beberapa ratus pembunuh sedang melakukan pembunuhan massal di Tokyo Dome, mencoba membunuh penyanyi papan atas dunia tawana sweat, seluruh tubuhnya menjadi hitam, dan dia buru-buru mengejarnya dan bertanya, "Tuan Mitsui, bagaimana situasi di tempat kejadian? Bisakah Anda menjelaskannya lebih rinci? Apakah ada korban tewas atau luka-luka?" Mitsui Ryotaka telah disakiti oleh Ye Chen sepanjang malam dan akhirnya memanfaatkan kesempatan untuk melampiaskannya. Dia berteriak di telepon, "Jibaka! Ratusan orang telah meninggal di sini, dan kau masih bertanya padaku apakah ada yang meninggal atau terluka? Aku katakan padamu, jika departemen kepolisianmu tidak segera datang ke sini, kau akan menunggu untuk mengumpulkan mayatku dan Nona Sveta." Orang yang bertanggung jawab menggigil ketakutan. Apa konsepnya tentang ratusan orang yang tewas dan terluka? Dimanapun Anda meletakkannya, itu dapat didefinisikan sebagai serangan teroris, bukan? Kuncinya adalah kali ini berbeda dari Tokyo Smash terakhir di mana banyak orang terbunuh dan terluka. Kekacauan Tokyo yang lalu, walaupun banyak juga yang meninggal, tapi korban yang meninggal lebih banyak yang tersebar, dan pembunuhnya pun berbeda-beda. Keluarga Matsumoto membunuh pengawal keluarga Su, keluarga Takahashi, dan keluarga Takahashi membunuh sejumlah anak buah Ito Yuhiko, dan hampir membunuh Ito Yuhiko. Adapun Ito Yuhiko, dia selamat dan mengacaukan keluarga Takahashi lagi. Adapun keluarga Matsumoto yang dibantai, pembunuhnya lagi-lagi adalah para pembunuh bayaran yang dibawa oleh keluarga Su dari Tiongkok, dan para pembunuh ini kebetulan diserbu oleh polisi di bandara saat hendak kabur, dan yang lebih memalukan lagi mereka malah berhasil dilarikan oleh Surwoli. Untuk kasus kematian dan cedera semacam ini, kepolisian Tokyo kemudian menangani masing-masing kasus secara independen, sehingga secara keseluruhan tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Namun kali ini, mendengarkan maksud Mitsui Ryotaka, kematian dan cederanya sedikitnya ratusan orang, dan dia takut tidak akan bisa mempertahankan topi hitamnya. Kalau tawana meninggal di Tokyo, dia takut dia cuma bisa melakukan harakiri atau gantung diri. Di tengah suasana yang memanas, ia langsung berbicara, "Tuan Mitsui, mohon tunggu sebentar lagi, kami akan mengerahkan seluruh pasukan polisi ke Dome untuk memberikan dukungan." Seketika, puluhan helikopter polisi dari seluruh Tokyo dengan cepat lepas landas dan bergegas menuju Dome. Pada titik ini, Dome telah menjadi kekacauan total. Baku tembak antara Yamaguchi Gumi dan Inagawa Kai masing-masing memakan korban, sehingga kedua kubu langsung membangun benteng pertahanan dadakan dengan saudara-saudara mereka yang sudah tewas, dan untuk sementara waktu tidak ada seorang pun yang bisa berbuat apa-apa terhadap pihak lain, sehingga mereka hanya bisa menjadi penembak jitu. Kelompok Inagawa juga menyadari bahwa pihak mereka memiliki banyak kelemahan dalam hal cahaya, sehingga mereka tidak dapat melakukan apapun. Beberapa orang bersenjata mengangkat senjatanya dan menghancurkan semua lampu. Dengan demikian, kedua belah pihak pada saat yang sama dalam kegelapan, kelompok Yamaguchi kehilangan keuntungan dari tembakan dingin, waktu untuk keluar tidak ada harapan, hanya bisa meringkuk di belakang mayat mengutuk. Asosiasi Inagawa tidak berbicara tentang seni bela diri, mereka jelas benar-benar ingin mengungsi, dan juga tidak mendapatkan bunga gelap. Tetapi mereka tidak percaya. Sementara terjadi kebuntuan di dalam, organisasi pembunuh paling misterius di Jepang, Aliansi Aishi, yang terdiri dari tentara bayaran papan atas, juga telah mengirim orang ke Dome. Organisasi ini telah menerima perintah pembunuhan di jaringan bawah tanah sepanjang tahun, dan selama mereka membayar cukup uang, tidak ada seorang pun yang tidak berani mereka bunuh. Ketika mereka menerima berita tentang bunga rahasia senilai $1 miliar, mereka mengerahkan semua anggota yang bersembunyi di Tokyo untuk pertama kalinya. Total ada 12 orang yang pertama kali tiba di Kubah, dan ke-12 orang ini bersenjata lengkap, dan saat mereka tiba di Kubah, mereka melihat sesuatu yang tidak biasa di dalamnya. Pintu masuknya menghadap ke dalam, dan di dalamnya gelap gulita, tetapi suara tembakan dan umpatan satu sama lain tidak ada habisnya, dan tampaknya dua kelompok orang sedang menemui jalan buntu. Maka, orang yang bertanggung jawab atas tim itu berkata kepada yang lain, "Jika kalian tunggu di luar pintu masuk dan keluar, saya akan diam-diam pelan-pelan masuk terlebih dahulu untuk melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam." Salah satu dari mereka berkata dengan tergesa-gesa, "Kapten,
Situasi di dalam sedang rumit sekarang, dan ada suara tembakan, saya khawatir akan berbahaya bagi Anda untuk masuk sendirian. Mengapa kita tidak masuk bersama-sama? Tidak perlu. Kapten itu berkata dengan datar. Karena jalan buntu telah terbentuk di dalam, pastilah orang-orang itu akan bersandar ke orang-orang di dalam, orang-orang ini bersandar ke pinggiran, energi mereka semua ada di dalam. Ditambah lagi di dalam gelap gulita, jika aku masuk sendirian dan menyentuhnya di tengah kekacauan, tidak akan ada yang menyadari keberadaanku. Ditambah lagi aku memiliki alat penglihatan malam, masuk ke dalam akan membuatku bisa melihat situasi di dalam dengan lebih jelas. Terlebih dahulu. Setelah berkata demikian, dia lalu berkata kepada yang lain, kita tidak memiliki keunggulan dalam jumlah, jadi kita tidak boleh gegabah. Setelah aku memperoleh gambaran yang jelas tentang situasinya, kita semua bisa masuk bersama. Kerumunan orang mendengar bahwa analisis sang kapten masuk akal, jadi mereka berhenti mengajukan keberatan. Kapten itu kemudian memberi instruksi kepada mereka, kalian harus berhati-hati, jika ada yang datang, jangan memperlihatkan diri dulu dan segera laporkan kepadaku. Setiap tindakan harus mendapat persetujuan dariku, mengerti? Kelompok pembunuh yang terlatih ini bukanlah orang-orang yang gegabah seperti Yamaguchi Gumi atau Inagawa Kai, dan setiap orang sangat terorganisasi dengan baik dan disiplin, sehingga mereka segera menggunakan isyarat tangan untuk menunjukkan kepada kapten bahwa mereka jelas memahami permintaannya. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Maka sang kapten pun memakai binokular penglihatan malam dan menyelinap masuk diam-diam dengan menempel di sudut pintu masuk. Di dalam pada saat ini, kedua belah pihak masih meniru pertempuran posisi antara Sekutu dan Entente selama Perang Dunia Pertama, masing-masing bersembunyi di posisi mereka sendiri untuk menembak satu sama lain. Ketika sang kapten melihat situasi di dalam melalui perangkat penglihatan malamnya, dia tak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Bukannya dia belum melihat dunia, tetapi dia belum pernah melihat pemandangan berdarah seperti itu. Menggunakan mayat sebagai kedok, sungai darah mengalir di mana-mana, dan kematian serta cedera yang tak terhitung jumlahnya di kedua belah pihak, itu sungguh brutal dan agak keterlaluan. Orang-orang dari perkumpulan Inagawa itu sama sekali tidak memperhatikannya, dan saat ini masih aktif memikirkan tindakan balasan. Seseorang bahkan mengusulkan kepada pemimpinnya, Kakak, tidak bisakah kita berhenti untuk membawa beberapa mobil, dan langsung masuk? Dua kepala saling serang, yang di belakang mengikuti mobil sambil melepaskan tembakan. Tidak peduli siapa yang ada di tengah, semuanya pasti akan mati. Pemimpin itu mengangguk berat, lalu merasakan kegelapan dan menamparnya, sambil mengumpat, Jibaka, kenapa kamu tidak bilang lebih awal kalau kamu punya ide bagus? Pria itu menutupi wajahnya dan berkata dengan sedih, di bawah. Aku juga baru saja memikirkannya. Sang pemimpin, mengingat berapa banyak antek yang telah hilang, menamparnya lagi dan mengumpat, Jibaka, cobalah untuk lebih cepat lain kali. Setelah mengatakan itu, dia langsung memerintahkan, cepat. Panggil beberapa orang untuk pergi. Ketika kapten dari aliansi lapis mendengar bahwa mereka akan melaju, dia pun langsung terinspirasi juga. Lebar lorong ini setidaknya 2 meter atau lebih. Beberapa mobil SUV melaju maju mundur berdampingan untuk menyerbu masuk. Bahkan jika orang dan mobil di depan mereka terkena tembakan, mobil di belakang akan mampu menahan mereka, dan itu pasti akan menjadi tingkat superioritas yang menghancurkan di lorong seperti ini. Tepat saat dia hendak keluar untuk memberitahu anak buahnya terlebih dahulu, sebuah suara terdengar dari headsetnya, tidak ada yang bisa kulakukan, Kapten. Ada banyak mobil yang datang. Setidaknya ada 50 hingga 60 mobil. Orang-orang dari perkumpulan Sumiyoshi lah yang telah tiba. Sebagai salah satu dari 3 geng utama di Tokyo, Sumiyoshi Society tentu tidak ingin melepaskan kesempatan bagus untuk menghasilkan uang. Pada saat itu, ketika orang-orang dari perkumpulan Sumiyoshi melihat begitu banyak mobil terparkir secara horizontal di luar, mereka menyadari bahwa pasti ada seseorang yang sudah sampai di sana terlebih dahulu. Tepat pada saat itu, seorang saudara junior yang sedang berada di jalan mengenali salah satu mobil itu sekilas, dan berbalik serta berkata kepada pemimpin gerombolan yang duduk di barisan belakang, Kakak, orang-orang dari Yamaguchi Gumi sudah tiba, dan aku melihat mobil Kameda Masuo. Pemimpin itu mengerutkan kening dan berkata, Yakuza bergerak sangat cepat. Melihat situasi ini, setidaknya beberapa ratus orang telah datang. Kita hanya datang dengan kurang dari 200 orang.
Aku khawatir kita tidak sebanding. Adik laki-laki itu bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Otak pemimpin itu berputar paling cepat dan berkata, jangan terburu-buru untuk mendekat. Gunakan mobil untuk memblokir jalan keluar sepenuhnya. Kendaraan terhubung di bagian kepala dan ekor, mengelilingi kota dalam bentuk busur lingkaran. Kita akan bersembunyi di belakang mobil dan menunggu mereka keluar. Saat itu, tidak peduli siapapun itu, selama mereka menunjukkan kepala mereka dari dalam, kita akan menghajar mereka. Ide bagus. Si adik kelas mengangguk dengan berat. Puluhan mobil bahkan tidak menuju pintu masuk dan keluar untuk mengikutinya, tetapi langsung mengelilingi setengah lingkaran besar dengan mobil-mobil di pintu keluar. Bahkan ke-11 pembunuh aliansi lapis yang bersembunyi dalam bayangan juga dikepung. Mereka segera melapor kepada kapten. Kapten, mereka memblokir pintu keluar. Begitu sang kapten mendengar ini, awalnya dia ingin anak buahnya bergegas dan melaju masuk, tetapi sekarang dia tidak berani membiarkan mereka bertindak gegabah. Tepat pada saat ini, sekitar 10 orang junior dari masyarakat Inagawa sudah mulai berlarian keluar, bersiap untuk keluar dan berkendara. Saat mereka baru saja menampakkan kepala dari pintu masuk dan keluar, para junior Sumiyoshi Society langsung bersembunyi di belakang mobil dan menembaki mereka. Bagaimana orang-orang ini bisa tahu kalau masih ada orang yang menyergap mereka di luar, dan mereka pada dasarnya membunuh sebagian besar dari mereka hanya dalam satu tatapan. Ketika orang-orang di belakang melihat saudara-saudara di depan mereka tertembak dan jatuh, mereka panik dan buru-buru berlari mundur sambil berteriak, "Kakak, ini tidak baik. Ada penyergapan di luar. Kita telah kehilangan hampir 10 saudara." "Baka?" tanya pemimpin perkumpulan Inagawa dengan jengkel. "Ya orang macam apa yang berani menentang perkumpulan Inagawa kita?" Adiknya juga bingung. "Ya aku tidak tahu, kakak. Sebelum aku bisa melihat sisi lain, mereka sudah memukulku." "Sial," kata pemimpin itu dengan marah. Mungkin itu geng lain, kita terjebak di tengah-tengah." Hal ini didengar oleh pemimpin Yamaguchi Gumi dan berteriak, "Sial, kita sudah terjebak di tengah-tengah sejak lama. Saudara-saudara dari masyarakat Inagawa, kita harus menggabungkan upaya kita untuk keluar sekarang dan bergegas keluar terlebih dahulu." Pemimpin perkumpulan Inagawa mengeluarkan senjatanya dan menembak membabi buta ke arah Yamaguchi Gumi, sambil mengumpat pelan, "Baka ya lu. Apa kau benar-benar mengira aku bodoh? Kalian pasti sudah menghabisi Tawana. Dan setelah semua pembicaraan ini, kalian hanya mencoba memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Aku tidak akan membiarkan kalian berhasil. Keluarlah jika kalian bisa, dan lihat apakah peluruku akan menghabisi kalian." Bersambung.